Itu Darni, kau bunyikan trompetmu dulu. Dari tadi saya tidak dengar-dengar trompetmu. Oke, mulai ya. Nah, sekarang aku balik bertanya. Jika ada di buku Islam ada 4 tafsir yang mengatakan bahwasanya, diam dulu, yang mengatakan bahwa mengaku berkata yang menampakkan diri kepada Muhammad adalah sesosok jin dalam rupa Jibril. Bagaimana kalau ada tafsirnya? Nah, tafsirnya tunjukkanlah. Satu, tafsir Al-Kabir oleh Imam Fakhri Al-Din Al-Raji bagian 23 halaman 47. Dia bukakan Kem. Bentar. Dia berkata bahwa setan bernama Al-Abiyat datang kepada Rasul dalam rupa Jibril sallallahu alaihi wasallam. Udah, yang kedua, tafsir Al-Qurtubi bagian 18 dong. Udah, dengarkan aja dulu. Halaman 37. Dipotong. Tafsirnya dipotong. Udah, dari surat Al-Hasr 16. Dia berkata, setan Al-Abiyat adalah sosok yang pergi ke Nabi dalam rupa Jibril untuk membisikkan dulu lah. Surat apa? Pelan-pelan Bu Darni. Gini. Yang ditafsir itu, Bu Darni, Bu. Yang ketiga. Bu, dengerin dulu Bu Darni, dengerin. Yang ditafsir itu surat apa? Bergairah Bu Darni nih. Bu Darni, denger nggak suara Ardiansa? Suara Ardiansa denger nggak Bu? Bu, denger nggak suaranya Ardiansa? Surat apa yang ditafsir? Surat apa? Saya buka nih di sini. Saya buka. Surat apa? Ini tafsir Al-Kabir oleh Imam Fakhri. Surat apa yang ditafsir? Yang ditafsir tuh surat apa? Ya udah, kalian cari sendiri yang Islam itu. Gimana sih yang ditafsir? Bu Darni, gini loh Bu Darni, bentar dulu Bu Darni. Bu Darni kan membaca sebuah tafsiran dari ayat Al-Quran nih. Nah, tentunya sebelum adanya tafsiran ini, maka ayatnya ada. Di mana ayat itu? Al-Hasr ayat berapa Bu Darni? Al-Hasr ayat berapa? Yang ketiga, tafsir Al-Qurtubi bagian 19 halaman 242 dan ayat apa yang ditafsir itu? Ayat apa yang ditafsirkan? Nabi dalam rupa Jibril. Bu, Al-Hasr itu Al-Hasr di surat Al-Hasr. Al-Hasr ayat berapa? Al-Hasr ayat berapa? Surat Al-Hasr itu dia ngomong itu. Kalau nggak salah ya, itu di surat Al-Hasr. Al-Hasr ayat berapa? Coba kalian cari buku yang nggak boleh diketahui. Dani ngasih PR sama kita, bukannya malah diskusi, malah ngasih PR. Cari. Al-Hasr ayat berapa, Bu? Aku pun bisa menyerang kalian. Waduh, mampus sih. Iya, itu Bu, tafsirannya untuk surat apa? Yang kita butuhkan surat apa yang ditafsir? Santai aja Bu Darni. Kalau nggak salah coba. Al-Hasr ayat berapa? 32 coba lihat 32 itu. 32 nggak ada 32. Al-Hasr itu 24 maksimal. Kalau 23 gini Bang Andi. Sebentar, kalau Bu Darni nggak tahu berarti Bu Darni nggak tahu dasarnya pertanyaannya gitu. Al-Hasr 23 itu waladhi surat apa? Al-Malikul Qudus Salamun. Bu Darni, boleh saya jelaskan? Boleh saya jawab? Boleh saya jawab Bu Darni? Ya, silakan. Boleh saya jawab? Bu, sinyalnya jelek Bu Darni, sinyalnya kayaknya jelek Bu. Bang Ardi, coba cek di Al-Hasr 23. Sorry tadi kembali. Saya hafal. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaib al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahu amma yusyrikun wallahul khaliqul bariul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Itu 24 terakhir. Itu tidak ada tentang pengutusan. Ada. Itu ayat bukan soal tentang pengutusan Bang Goit nih. Ada. Nah, itu maksudnya dia ngomong tadi itu kan, makanya saya bilang kayaknya di 23 itu karena kebanyakan nggak kan ada, banyak 23 yang nyarinya di situ dia. Bu Darni, mau saya ajarin nggak metodologi tafsiran dalam Islam? Boleh?
Mau belajar sama saya? Tiga. Tapi diam ya. Tafsir keempat. Udah. Tafsir keempat. Ya udah biar Boleh saya ajar. Muslim. Sabar. Biar ya kita ngalah aja. Alif, ta. Kita ngalah aja dulu teman-teman. Ini saya mau ngajarin Bu Darni dulu. Bu Darni, apa itu tafsir? Dari kata fasara, kalau saya tidak salah itu artinya adalah mengungkap apa yang terkandung makna yang termaktub di dalam Al-Quran. Bu Darni tadi tidak menyerang Al-Quran. Kami tidak kaget, tidak terkejut, karena yang diserang bukan Al-Quran, tapi adalah tafsir para ulama-ulama kami. Bahkan bentar dulu. Bahkan para ulama kami, saya punya kitab Al-Qurtubi sebenarnya, Bu. Saya punya 20 jilid kitab Al-Qurtubi, metodologi dari para ulama Al-Qurtubi, dan bahkan Al-Qurtubi sendiri ada ulama yang mengatakan dia sangat ada kekurangan-kekurangan tafsirnya. Maksudnya begini, metodologi, itu metodologi Bu, cara memahami, cara mengungkap kebenaran di dalam Al-Quran. Nah dengar Bu Darni ya. Ada salah satu ulama tafsir yang sangat masyhur, Ibnu Katsir. Dia metode yang digunakan tuh hampir sama seperti istilahnya metode heuristik, mengambil semua literatur, bahkan mengambil semua data-data dari Israiliyat, Bu. Tapi nanti dikaji di situ, Bu. Dikaji maksudnya adalah itu masuk ranah akademis, ditentukan apakah itu dulu. Saya lagi ajarin Bu Darni, Pak Bu. Inilah paling nggak sukanya jadi guru buat kalian ini. Dan dipotong dulu. Guru mengajarkan anak-anak semua tidak patuh. Nanti ibu marah, kalian terkejut. Kemana Pak Go? Pak Go kemana? Saya mau pamit izin. Oh mau pamit. Bu Rifa. Sinilah Pak Go. Pak Go biar tahu metode tafsir kami. Pak Go kemana? Besok nggak nanya lagi. Besok nggak nanya lagi. Bang Ardiansa, telepon saya ya. Ada yang saya mau nanyain. Cuma nggak enak mau nanya di sini masalahnya. Pasti Pak Go. Asal jangan nanyain nomor sepatu saya aja lah ya. Bukan yang tadi yang saya bilang yang masalah revisi, tapi kan nggak enak saya bahas di sini. Saya sudah bilang Bu Rifa, saya orangnya nggak pernah ngebantah di umum begini masalah Muslim. Ya, betul. Pak Go, kalau mau diskusi secara internal dengan saya, banyak teman Katolik, ada beberapa orang yang secara internal tuh diskusi sama saya sebenarnya. Kita Katolik begitu, kita lebih baik diskusi internal. Banyak banget. Bu Darni tahu tidak arti fasara itu atau tafsir itu bukan Al-Quran, tapi pengertian. Oke, ditelepon ya. Pasti. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Nah, Bu Darni yang cantik. Sementara kalau saya itu telah menyerang teks tertua kitab Bu Darni. Bu Darni menyerang tafsiran. Tafsiran itu banyak sekali metodenya. Saya akan sebutkan. Nanti Bu Darni nggak ngerti nih. Ada metode ijmali namanya, ya. Metode ini menafsirkan ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna global. Nah, ada yang disebut dengan metode tahlili namanya. Ada metode muqarron, metode maudhu'i, banyak metode. Cara ulama memberikan paham kepada kami terkait tentang Al-Quran. Dan salah satu kitab Al-Qurtubi, ya, yang saya punya ini, ya, ini saya bacakan ya. Nih, saya bacakan. Kitab Al-Qurtubi Bu Darni, mohon maaf. Ini agak tinggi sebenarnya. Al-Qurtubi berapa? Tafsir berapa? 1, 2, 3, 4, 5? Saya sebenarnya punya 20, cuman yang 19 yang dimaksud dan tentang itu tuh ada di Bogor. Ini saya bawa ada 5 aja karena berat banget saya bawa kemarin. Nah, saya jelaskan. Nah, itu tuh saya sudah tahu jawabannya tentang iblis apa itu. Saya jelaskan di sini ya, Bu Darni. Nanti saya buka camnya. Nah, jadi bahkan tafsiran ini Bu Darni itu juga ada kritikan dari para scholar atau orang-orang pintar. Makanya ada istilah di sini, celah kekurangan tafsir Al-Qurtubi, Bu Darni. Tapi ini bukan Al-Qur'an, yang ditafsir adalah Al-Qur'an, Bu Darni. Bu Darni itu tidak membuat kami terklepek-klepek karena yang diserang itu bukan Al-Qur'an. Yang saya sebutkan dengan yang saya ajarkan kepada saudara-saudara Kristen tadi Al-Qur'an, komparasinya dengan Bible. Bu Darni tidak menyerang, saya tidak terkejut gitu loh, tidak terkejut saya. Pak, tadi kan mau ngomong aku tentang Al-Quran, tapi kalian potong-potong. Ini ada ayat terakhirnya. Makanya di dalam Jin ayat 19, dan sesungguhnya ketika hamba Allah berdiri menyembahnya. Ini saya kasih contoh lah. Saya kasih ilmu aja lah. Ini saya buka kitabnya. Mengerumuninya. Bentar. Sementara kami saya nak mau debat kusir, Bu Darni, sayang cantik, saya nak mau debat kusir. Tuh, jadi kalian itu siapa sebenarnya?
Saya Ardiansa Bu Darni. Ya, kalau saya Ardiansa, kalau yang di atas nanti Bu Bang Darni Pak Ardiansa Arif. tuh yang jawab nih ya. Nah, gitu Bu Darni. Ini Bu Darni adalah tafsir Al-Qurtubi yang Ibu maksud. Yang jilid 19-nya tentang ayat yang Ibu maksud itu punya saya tuh ada. Oh, itu ada jilid di Bogor. 1 nih. Saya punya ini Jilid Bang, saya 1 punya itu. 20 jilid. Yang nomor 19 itu tinggal di Bogor, tapi saya sudah tahu itu. Subhat itu dulu Herdi yang bawa itu. Bahkan saya sudah contreng itu. Halaman saya mau berapa? menjelaskan pun. Yang Dengar, mau Bu. jenengan buka halaman berapa? Saya juga Enggak, buka. yang saya mau tunjukkan ke Bu Darni itu adalah ini. 42. Ilmu. Bentar. 42. Iya, baca dulu. Sabar. Bu Darni, tenangkan jiwanya. Ini ilmu, Bu. Di sekolah Ibu bisa dapat ini. Nah, tafsir ini. Aduh, ya ampun. Sabar, Bu. Iya. Bu, tafsir jujur ya. Ini Bu, saya cium Ibu nanti lama-lama. Sabar, Bu. Tafsir Saya ini juga punya, Bu. adalah Sabar. Tafsir ini adalah penjelasan, Bu. Yang Ibu kritik itu adalah penjelasan, bukan Al-Qur'an. Kami tidak masalah. Nah, di sini bahkan tertulis celah kekurangan dari tafsir Al-Qurtubi adalah salah satunya apa? Adanya sejumlah cerita Israiliyat yang dipaparkan. Mohon maaf, Bu. Kisah Israiliyat ini bukan Al-Quran. Bahkan kami harus mengkaji kisah Israiliyat. Kami tidak boleh terima begitu saja. Karena ini berkaitan dengan informasi dari orang Yahudi. Kami tidak boleh terima begitu saja. Dan informasi-informasi terkait tentang Imam Al-Qurtubi yang diberikan itu, yang ditulis-tulis itu bukan hadis. Kalau memang itu hadis, silahkan tunjukkan riwayatnya. Harus apakah doif? Nah, itu kita kaji lagi, Bu. Apakah sahih, hasan? Kami ini mohon maaf ya, ini namanya akademis, Bu. Ketika ada informasi kami tidak enggeh-enggeh aja. Oh iya, terima. Uji secara ilmiah apakah itu jelas. Kami tidak mau terima. Nanti kalau bisa-bisa nanti dikatakan Malin Kundang itu adalah betul nanti kejadian itu. Kalau kami terima-terima gitu aja. Begitu caranya. Kalau Ibu bilang tafsir kami tidak kaget. Karena yang Ibu serang itu tafsir, bukan Al-Quran. Gitu. Paham gak? Bahkan hadis pun belum tentu Ibu bisa serang. Hadis doif pun belum tentu Ibu bisa serang itu. Hadis doif loh ya. Ya, aku ya. Nah, ini kan begini, percakapan setan Muhammad. Yaitu setan Muhammad itu namanya Al-Jin. Gitu loh. Itu. Ya, jadi itu apa? Perkataan setan itu apa? Itu Al-Quran atau hadis? Dan aku dulu lah. Tadi nggak ada aku potong-potong. Bentar. Islam. Ini gangguan teknis naik, makanya bantu tap layar di yang di bawah. Astagfirullahaladzim, tap layar aja nggak mau. Tap layar tuh dapat pahala walaupun nggak ikut naik nggak ikut debat dapat pahala. Sorry Uni, aku keluar dulu, tadi ada di repot. Naik lagi bisa nggak naik lagi? Uni bisa naik lagi nggak? Aku jambak nih. Udah nih bisa nggak? Oh keluar dulu ya. Oh iya oke, aku keluar dulu sebentar.
Naik sekarang, naik. Sinyal. Uni mana Uni? Bisa naik gak? Tuh bisa. Uni kemana Uni ya? Oh bisa. Kenapa hilang? Karena repot. Aku keluar TikTok dulu, harus cepat. Kalau nggak di banner nanti. Aduh, kok gitu? Namanya diskusi, namanya dikasih banner. Itu Uni datang lagi. Iya siap Uni, naikin, jangan dinaikin Uni. Iya, like aja itu ada tangganya Uni. Gak ada. Ya udah aku jambak. Masa nggak ada? Itu bang ini bisa. Aku jambak Uni. Host Bang Wan, nggak ada oten yang lain selain sama oten yang lain? Banyak di bawah. Di bawah ada banyak. ya. Ada, bagi saya nggak lihat tangga ya. Adanya cuma interaksi gitu. Padahal saya follow loh. Interaksi itu tangganya di situ nih, Uni. Aneh. Oh gitu. Ada tangganya ada. Oh itu interaksi itu tuh tangga berarti. Iya. Ini apa diumpetin sama Bang Ardi kali ini? Emang suka iseng deh. Sembarangan. Bu Darni. Ya. Bu Darni sehat? Sehat. Tapi kalian jangan marah sama aku ya. Ini kan aku udah catat. Adalah sayang kali pun aku sama Bu Darni ini. Gak ada warna. Ngapain marah? Cinta kalinya aku. Aku nggak tahu noko-noko. Cuman aku mau kasih tahu ini mana ini buku ini gitu loh. Iya, kan gini loh, Bu Darni cantik. Bu Darni sayang. Aku bukan memuja, cantik sekali. Tapi aku suka kali sama Bu Darni ini loh. Dulu aku suka sama Tante Uti, tapi Tante Uti udah jarang sama aku. Open cam lah, Bu Darni. Enak. Ini open camku ini. Aku mau, tapi nggak ada di sini tulis open camnya. Kameranya kok nggak ada. Udah berapa follower Ibu rupanya? Adanya 1.000. 1.000. Hari itu udah bisa aku open cam ya kan Bang One? Udah pernah kan? Sering Bu Darni open cam sering. Itu kan ada gambar kamera Bu Ne. Nggak ada di sini, nggak ada di tempatku kok nggak ada. Masa open cam pas waktu ada Bang Zuma aja open cam, ada kita nggak mau. Iya Bang Zuma open cam. Tengok di sini yang ada nih. Nggak mau. Baru ada. Iya mau aku sekarang, tapi di sini nggak ada. Mau kebuka nggak bisa. Pengikutnya padahal udah 1.500. Tinggal buka aja Bu Darni mungkin di bawah nggak ada. Coba klik gambar Bu Darni nanti muncul itu. Muncul kamera dari situ. Kamera mute muncul. Bang Ade coba tanya yang baru masuk itu namanya apa gitu coba. Ini Bang Nathan ini. Habis nego ini. Bang Nathan. Ini pacarnya Bu Darni nih. Siapa itu? Bu Darni. Bu Darni. Assalamualaikum Bang Nathan. Bu Darni. Ya. Buka klik gambar Bu Darni nanti muncul itu kamera sama mute juga karena mungkin di bawah nggak ada, memang di bawah nggak ada, tapi nanti klik gambar Bu Darni sendiri nanti muncul itu. Ini pendeta nego ini. Tahu aku. Tinggal klik aja gambar Bu Darni yang ada di layar. Oh gini. Terus? Di situ kan ada nanti kamera. Terus banting lah apinya. Kamera ini. Terus banting HP-nya. Uni tadi keluarin dulu itunya tugasnya Uni. Lanjut Uni. Mana ada? Iya, ini loh. Bentar. Ada loh Bu Darni, klik gambarnya yang di profil, muncul itu. Kok salah lagi? Oh gini ya.
Nah, ya pinter. Nah, nampak kan? Nah, kelihatan pirangnya itu. Pirangnya kan kelihatan. Bang Bata nanti besarkan Bu Darni, besarkan. Hah? Besarkan. Dia menunjukin data. Benar nih. Dia aku. Masya Allah. Cantik kali, Bah. Screenshot lah ya. Screenshot ya. Bu, yang cantik mau masih. Udah lama. Darni rambutnya kok nggak kelihatan, Bu Darni? Rambutnya kok nggak kelihatan? Bu, udah lah kan. aku screenshot ya. Ya kayak gitu. Pakai cadar lah, pakai jilbab, Bu. Kayak Mikana, Kalau mau ditutup pakai itu sekalian, Bu. Ini kok double ya suaranya Bang Won? Iya, kau kenapa kayak gitu? Bang Arif, Ustadz Arif Reha yang ya. Bu Darni kok nggak kelihatan rambutnya tadi? Bukan nih Bang Won ini. Itulah rambutnya Ismail. Mana panjangnya rambutnya nggak kelihatan katanya. Nggak kelihatan, nggak ada rambutnya tadi. Aku udah dingin. Jangan netizen. Jangan kalian bilang cabut pakunya Bu Darni, nanti berubah dia, janganlah. Jadi kuntilanak, aku si kunti. Iya, janganlah kalian. Bu Darni cantik kayak gini. Nggak boleh sering-sering menampakkan wajah sama kepada pria-pria. Gitu, Bu Darni. Maksudnya ya udah Bu Darni, datanya. tadi kan kita Tunjukkan kan bukan minta wajah Bu Darni tuh, kita minta data yang Bu Darni sampaikan. Mana datanya Bu Darni? Oh, jadi mau kalian kejar aku ya gara-gara ngomong ini? Ya iya toh, supaya jangan ada timbulnya fitnah Bu Darni. Oh, katanya. Mau kalian kejar aku katanya. Aduh, apanya kalian ini? Enggak gini. Bu, mohon maaf. Bu, kalau dalam ranah diskusi Bu Darni, ketika kita membawa kritikan terhadap kitab suci orang lain supaya tidak terjadi tuduhan-tuduhan kepada kita disebut memframing, menghujat, maka ada baiknya data itu kita tunjukkan memang seperti saya tadi bacakan dalil-dalilnya. Nah, kalau memang sekiranya itu hanya ibu dapatkan dari website. Benerin dulu headsetnya, bentar ini. Headsetnya Bu Darni itu loh. Udah habis untuk aku nggak pakai headset. Tadi ku coba, udah ku beli tadi mic kan. Mau ku coba itulah aku yang bilang tadi. Hilang aku tadi. Coba. Oke, ini lanjut. Aku mute ya aku. Kalau seandainya Bu Darni hanya mendapatkan pertanyaan itu dari website, dari pertanyaan titipan dari orang, maka itu tidak kuat Bu Darni. Kenapa? Karena itu tidak akademis kita diskusinya, tidak memberikan ilmu kepada orang yang menonton, Bu. Itu akan jatuhnya ke debat kusir nanti. Nah, saya orang yang paling menghindari debat kusir. Bang Abi, kayaknya ada yang pakai headset nih nampaknya. Enggak, itu Bu Darni aku mute, ntar kalau ngomong baru buka gitu. Ya, oh iya, Ki. Nah, iya Bu Darni nih. Nah, jadi ada baiknya begini. Pengetahuan Ibu tentang kitab kami hargai, tapi betul-betul yang ada dasarnya. Nah, saya tahu tentang Al-Qurtubi itu, bahwa ada narasi yang dikutip dalam kitab Al-Qurtubi, bahkan bukan cuma narasi seperti itu, narasi Israeliat pun, narasi yang kedudukannya dalam umat Islam itu bukan narasi yang perlu diambil diambil sebagai patokan, tapi itu dituliskan dalam kitab Al-Qurtubi, juga tafsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Bahkan dalam kitabnya Ibnu Katsir, Bu Darni, ada kisah-kisah itu nanti dikategorikan apakah dia sahih, dhaif, maudhu, bahkan mungkar, ada di situ. Nah, ketika Ibu menyerang tafsiran dari para ulama, itu kami tidak masalah. Bahkan Bu Darni, saya katakan dalam ranah Islam nih, ini ilmu buat Bu Darni. Ada satu tokoh ulama yang dikatakan ulama, tapi ada ulama lain yang bilang bahwa dia bukan ulama. Itu namanya kajian, Bu. Kita bisa menilai bahwa apa yang ditafsirkan orang ini benar atau tidak gitu loh. Tapi yang Ibu perlu ketahui, pondasi kami dalam berkeyakinan itu dasarnya hanya dua, Bu.
Satu Al-Quran, satu lagi hadis. Bahkan andai Bu Darni menyerang hadis pun, kami pun tidak kaget. Kenapa? Hadis itu ada yang palsu, Bu. Kalau kita bicara hadis. Tapi dari tadi, Bu, kita tidak bicara apapun di luar kitab suci. Karena tema yang saya bawa tadi adalah transmisi kitab suci. Dan tafsir bukan kitab suci, tapi penjelasan dari kitab suci. Itu Bu Darni cantik. Kalau Ibu bisa kita acungi jempol, kalau Ibu mampu menyerang Al-Quran. Ah, itu luar biasa Ibu. Kaget saya itu. Aku nggak bisa aku menyerang-nyerang loh. Nah, makanya kan Ibu bilang tadi, Bu, kalau aku bisa pun menyerang kata Ibu, tapi tidak bisa Ibu serang Al-Quran. Bahkan saya silakan Ibu. Cuman aku belajar, ingin tahu juga aku buku yang belajar sama orang Islam lah, jangan sama Christian Prince, jangan sama Mikana, jangan sama Sophie Katul, sama kami belajar Islam. Saya kasih Ibu waktu 1 jam untuk belajar tentang Islam ke saya. Silakan Ibu bertanya sepuasnya 1 jam. Nah itu tadi, jadi udah itu ada juga kemarin aku lihat ibu itu Islam juga, dia itu mengatakan ada jin kodam. Itu jin kodam. Siapa nama ibu itu? Siapa namanya ya? Aduh, agak jelek ibu itu, tapi dia berjilbab. Udah. Dia Cantikan mana sama? Nggak usah diomongin fisiknya. Orang itu. Aduh. Mikana juga berjilbab Bu Darni. Mikana, Hana, Lina Wijaya juga berjilbab. Sama Mikana sama si Ica. Yang lain Kristen gak ada loh. Aku main tunggal nih. Bu, kalau aku cantik. Tapi yang mana yang jelek? Yang jelek yang mana? Dia udah tua. Kalau yang cantik itu kan kayak ya Umi Rupa. Yang cantik itu seperti si Natalia, Michan. Aku gak cantik berarti. Wah, Mbak De itu kan yang cantik. Wah, gak cantik aku. Cantik lah. Cantik juga lah. Cuma cantik lah. Cantik juga lah. Cantiknya terpaksa guys. Nah, tapi cantik Bu Darni lah dari aku jauh kali pun. Bu Darni cantik. Sama kita. Sama kita ya. Yaudah. Baik, lanjut ke materi. Saya begini Bu Darni. Jadi begini Bu Darni, kalau kita bicara tentang pengalaman spiritual manusia, tentang orang-orang yang berbicara tentang sesuatu yang gaib dan itu tidak ada sandarannya, maksud sandarannya gini Bu, tidak diambil dari hadis, tidak diambil dari Al-Quran, maka mohon maaf Bu, kalau itu bertentangan bahkan kita tolak itu semua. Bahkan jangankan si ibu itu yang berwajah ibu sebutkan tadi, Raja Salman kalau dia bikin fatwa dan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, kita tidak terima. Itu Bu. Nah itu Islam Bu. Begitu cara kami mengambil ilmu gitu. Tidak begitu-begitu saja terima mentang-mentang di Islam terus ngaku-ngaku punya jin kodam, punya apa. Bahkan saya bisa cek kodam Bu. Saya bisa cek kodam Ibu sekarang ini. Aku mana ada jin di dalam. Berdasarkan lubang hidung Ibu besarnya sebelah mana gitu, saya tahu itu. Besok Ibu makan apa? Mau dicek kodamnya? Nggak mau kan? Ya sudah. Jadi artinya Bu, setiap orang tuh bebas bicara apapun, tapi pembicaraan itu tidak bisa diterima semuanya Bu. Kita harus pilah-pilah. Itu kenapa tadi saya ajak Ibu menelusuri kitab suci Ibu itu dari siapa sebenarnya gitu loh. Dan itu Bu cantik. Boleh ya? Dan boleh 2 jam. Kalau kami Kristen, jin itu kami anggap itu penyesat. Gak ada jin yang baik. Tetapi kalian kan mengatakan jin itu ada yang baik, dan si ibu itu juga mengatakan bahwasanya jin itu beragama Islam, jin kodam itu beragama Islam, dan itu sehingga kepada orang-orang yang terpilih, contohnya Nabi atau orang-orang pemimpin-pemimpin yang baik atau yang punya karisma-karisma yang bagus gitu katanya. Jadi kalau kami di Kristen, jin itu kami anggap penyesat. Dan juga di Al-Quran kan ada ditulis itu. Jin berdesak-desakan melihat Muhammad sholat. Kan begitu. Salah. Nah, sementara di kami, jin itu penyesat. Nggak ada pendeta kami itu mempunyai peliharaan jin yang baik. Nggak ada. Nggak ada. Ibu salah memahami Bu. Jadi gini. Ibu sendiri pun tidak memahami, mohon maaf ya, Ibu tahu tidak Lucifer itu adalah asalnya malaikat yang berontak. Artinya Bu, dari kalangan malaikat sendiri ada yang jahat, ada yang baik. Jangankan jin loh. Jangankan ke fase jin. Dari kalangan malaikat kalian saja ada yang jahat, ada yang baik. Kok Ibu bilang jin gak ada yang jahat, gak ada yang baik? Gimana sih?
Kalian punya malaikat saja. Ntar dulu sayang. Sedangkan malaikat, makhluk yang dianggap suci dalam kitab kalian saja, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang penyesat, ada yang baik. Apalagi jin. Ini dulu. Jadi jangan kalian koreksi tentang jin. Sementara makhluk yang selama ini dieluk-elukan sebagai makhluk suci baik, bahkan kalian nanti di surga seperti malaikat, itu ada yang baik dan jahatnya. Kok giliran tiba-tiba jin kalian komplain, kan aneh gitu loh. Apalagi jin. Kan begitu. Coba. Udah kan? Udah. Bunda, Umi, udah gini. Kalian itu kan menguduskan hari Jumat, ya kan? Nah, sementara ritual-ritual penyembah setan yang saya pernah tanya semua yang peramal-peramal, mereka itu berhasil ramalannya di malam Jumat Kliwon dan hari Jumat. Kenapa hari Sabtu tidak mempan? Karena hari Sabtu. Dari mana Ibu tahu tidak mempan Sabtu? Kok percaya peramal, Bu Darni? Bu Darni kok percaya peramal? Angel. Aduh, akademis sekali. Aduh, halinojum itu, Bu Darni. Jadi hari Sabat, Waduh. kenapa bukan hari Sabat? Karena hari Sabat itu hukum Tuhan yang tepat dan harus disucikan, dan setiap ilmu-ilmu sihir tidak mempan di hari Sabat itu. Tetapi mana Ibu tahu kalau nggak ada dukun yang kerja hari Sabtu? Di malam Jumat Kliwon loh. Bu, emangnya setiap dukun libur hari Sabtu gitu? Benar, ini percaya dukun berarti ya? Enggak, berarti dukun-dukun seluruh Indonesia, seluruh dunia libur hari Sabtu gitu? Bukan libur, nggak mempan ilmunya. Karena dari mana Ibu tahu? Dari mana Ibu tahu? hari Sabat itu kan udah hari kudus, hari sudah buatan Iya, Tuhan. dari mana Ibu tahu seluruh dukun di dunia ini tidak mempan hari Ada Sabtu? ritual penyembah setan di hari Sabat, nggak mempan. Saya tanya, dari mana Ibu tahu? Siapa yang telah menyelidiki seluruh dukun di dunia ini hari Sabtu tidak mempan ketika kerja gitu? Coba lah tanya. Coba tes buat Umi. Ibu lah yang bawa, kan Ibu yang bawa data aja ke sini. Kok saya pula yang suruh? Saya juga pernah saya tidak percaya dukun. Saya tanya waktu dia berkusut di rumah saya. Berapa dia dukun? Berapa dukun? Aku nggak tahu dia ada berapa dukun? Hah? Bukan Ada berapa dukun. orang dukunnya? Wah, Ibu nggak tahu dukun di dunia ini banyak kali loh, Bu. Iya, coba tanya mereka itu. Kalau ritual mereka itu kalau hari Sabat nggak mempan, karena hari Sabat lah itu. Ibu, kok saya Ibu suruh tanya? Dia itu ritual katanya di hari Jumat dengan malam Jumat Kliwon loh. Dari mana Ibu tahu kalau dia jujur? Kok percaya? Ya, Bu, inilah khawatirnya saya, Bu. Ibu percaya kali kayak gini-gini lah. Nah, Ntar dulu, Aduh. host monitor. Saya turun dulu ya, host. Udah ngantuk, host. Ya ngantuk, aku juga ngantuk ini. Besok anak Aduh. sekolah. Kalau udah bicara dukun ini, Bu, saya dukun yang paling loh, Bu. Unirifa, thank you ya. Besok mau izin WA ya Unirifa ya. Siap-siap, Bang. Bang, ping, Bang. Soalnya pas saya simpan nomor Abang apa enggak? Di ping. Baik, siap. Kasih Oke, nama. host Bang Wan, thank you. Barakallahu fikum. Bang Anak Bata, Ustadz Ya, Arif. saya temenin Bu Darni lah. Kita ngobrol-ngobrol masalah perdukunan ya, Bu. Darni, dadah. Dadah Bu Darni. Bu, saya mau tanya sama Ibu. Boleh nggak? ya boleh. Kalau kata Yesus kan kalau seandainya punya iman sebiji sawi bisa pindahkan gunung. Ibu udah bisa pindahkan gunung? Ya, karena belum ada sebiji sesawi imanku. Oh, berarti Ibu nggak beriman kepada Yesus? Ada iman tapi nggak sebesar biji sesawi, masih lebih Berarti kecil. lebih kecil lagi dari biji sawi? Iya. Jadi aku sekarang uang gitu loh. Berarti. Kenapa Ibu masih ragu kepada Yesus? Kok kecil kali iman Ibu? Besarkanlah. Enggak apa-apa. Namanya kita di dunia ini kan selalu Berarti Ibu ada punya Roh Kudus ya? Ada Roh Kudus. Kalau nggak ada Roh Kudus, aku udah jadi pelacur. Bu, tunggu. Apa kaitannya enggak punya Roh Kudus dengan pelacur? Mohon maaf Kalau nih. yang pelacur itu, yang jual diri itu nggak ada Roh Kudus di hatinya. Dari mana Ibu tahu begitu? Bu, Udah pasti karena PL-nya jangan disebut. Bang, siapa? Bu Dari jangan disebut itunya nanti kena Bennett. Lanjut. Sorry. PC ya, PC. Nah, tapi kalau saya PC, berarti imanku nggak ada dong, Bu Umi, nggak ada. Kalau iman kita ada, kita Ibu nggak mau. imannya masih sedikit kali berarti ya? Masih sedikit ya. Aku nggak berani bilang sebesar biji sesawi. Itu udah besar kali itu karena bisa memindahkan gunung loh. Iya, Kalau hebat itu orang-orang memindahkan gunung. Aku masih belum mencapai ke situ. Tapi Belum aku mencapai ya. berjuang. Ibu belum ke tingkatan tarekat ya Bu ya?
Belum loh. Masih ibu ini masih tingkatan umat tekstual berarti nih. Ya pokoknya masih mau belajar lah terus. Yang penting Umi di dalam hidupku ini aku berjuang supaya selalu melakukan kebaikan dan kebenaran dan berusaha meninggalkan segala jenis kejahatan. Ada loh Bu dalam kitab Ibu perbuatan yang diperintahkan Yesus yang harus Ibu lakukan. Ibu masih sering enggak mengizinkan orang Islam masuk ke rumah Ibu? Adikku aja Islam baru kemarin pulang. Ibu jahat ibu ini. Nggak boleh dalam Kristen loh Bu. Ini ada dalilnya. Bentar ya. Bentar, Ibu ini nggak boleh Bu. Ibu katanya pengen baik menurut Yesus. Ibu ikutilah aturan Yesus. Dalam kitab Ibu, bentar dulu ku bacakan dalilnya ya. Bentar. Barang siapa yang mengucapkan salam kepada orang yang tidak membawa ajaran Yesus dan bentar ya. Nih. Saya kasih dalilnya. Saya lupa ayatnya tapi saya tahu itu. Bentar. Sabar ya Bu Darni. Aku suka Bu Darni. Berarti Ibu pengen baik kan? Ibu ikuti ajaran Yesus dan Ibu harus ikuti ini. Ibu buka 2 Yohanes pasal ke-11. 11 nomor 11. 2 Yohanes 1:11 nih aku bukakan di laptop aja. Ibu lihat aja di sini nih, bentar. Ya, udah dapat kok. Udah. Coba baca itu. 1 Yohanes. 2 Yohanes. Aku buka aja lah. Aku suka pakai data soalnya. Nggak suka kalau nggak pakai data, berdosa aku nanti. Siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Itu. Mana itu? Sama 2 Yohanes 1 nomor 10 Bu Darmi, coba baca. Iya, aku tahu itu ya. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah kepadanya. Jangan diterima. Iya, maksudnya sayang, jangan berikan dia membawa pelajaran di dalam rumahmu. Itu dia maksudnya. Apa maksudnya, Bu? Jangan dia berikan membawa pelajaran, mengajarkan di dalam rumahmu. Jangan menambahi firman lah, Bu. Jangan menambahi, Bu. Di situ perintahnya, janganlah kamu masuki dia ke dalam rumahmu. Iya, 7. Sebab karena namanya, mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang melangkah keluar dari situ. Nah, itu kan benar. Bu, kan tadi gini, poinnya itu kan begini. Ibu bilang tadi, Ibu berusaha untuk jadi orang baik. Kan Ibu bilang gitu. Ya, aku tunjukkan sama Ibu, ada perbuatan jahat kalau Ibu lakukan itu, Ibu termasuk jahat. Apa itu? Nah, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Termasuk memasukkan orang ini memberi salam. Iya. Masuknya memberi salam kepada yang tidak menyembah Allah gitu. Iya, berarti Ibu tidak boleh mengucapkan salam sama kami. Bukan begitu. Salam itu bisa, tapi hanya jangan berikan kalian itu mau mengajari kami gitu. Itu maksudnya. Menambahi firman, Bu. Oh, ini aku tunjukkan lagi menambahi firman ini. Ini aku tunjukkan lagi ya, tidak boleh menambahi firman. Ibu. Kan ada tafsirnya loh, kan ada artinya. Ada tafsirnya. Ya, kalian juga kan ada tafsir kan? Iya. Sama. Nih, Bu baca ini. Iya, mana tafsir apa Ibu pakai tafsir Al-Qurtubi? Ini kan kita kan pelajari juga, kita kan masih sharing juga kepada para. Ibu pakai tafsir apa? Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, atau Josephus, atau tafsir Martin Luther, tafsir siapa Ibu bawa nih? Dalam kitab Ulangan pasal 4 nomor 2, Bu baca ini. Bu, aku cuma ngingetin Ibu loh, sebagai saudara muslimah yang baik, aku mengingatkan saudaraku Kristen untuk kembali ke ajarannya loh. Janganlah Bu Darni menambahi apa yang diperintahkan Tuhan pada Bu Darni. Janganlah kamu mengulanginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan apa? Umi, kata Yesus kan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, pertanyaannya mana yang betul itu? Mana yang betul ajaran Yesus? Dua-duanya kan ajaran Yesus itu. Mana yang paling betul? Boleh mengucapkan salam atau tidak?
Di satu sisi Yesus ajarkan untuk kasih sesama manusia. Di satu sisi katanya berbuat jahat kalau seandainya membuat salah. Mana yang betul itu? Iya, tapi kan kita juga harus diberikan bijak, harus berpikir bijak juga kita. Kita lihat yang penyembah berhala masuk ke rumah kita, masa mau dia mengajari kita? Gitu loh. Jangan beri salam kepada penyembah-penyembah berhala itu. Ya berarti nggak boleh bilang salam, Bu. Ibu nggak boleh bilang assalamualaikum, salam, nggak boleh. Kan beri salam katanya kan. Mana ada mengajar? Emang kalau beri salam itu langsung mengajar kan? Enggak. Nah, begitulah kalau kami di ajaran Kristen tetap saling mengasihi. Ada ayat di sana yang perlu dijauhi. Itu dia. Kalau tafsir kami Alkitab. Ya, aku terima aja lah jawaban Ibu. Aku nggak mau debat, itu kan jawaban Ibu. Aku berusaha untuk tidak memaksakan. Tapi Bu, kalau dalam pemahaman bahasa Indonesia itu di situ tidak boleh mengucapkan salam dan mengizinkan orang itu masuk ke rumah. Kalau Ibu boleh Ibu bilang mengajar, tidak boleh mengajar, maka itu menambahi firman menurut aku. Kalau Ibu bilang tafsir, aku minta tafsir siapa yang mentafsir begitu. Karena Bu ya, bahkan ya lebih kejam lagi Bu ya. Lebih kejam lagi ada ini Bu. Ada ini Bu, lebih parah lagi ini Bu. Nih, bentar. Bahkan ini Bu, Ibu baca Lukas pasal 17 nomor 2 Bu. Kalau Ibu kan bilang kasihilah. Tadi apa Bu? Kasihilah sesamamu manusia kan? Betul kan? Iya. Nah, lalu ini bagaimana gitu? Ini bagaimana? Kadang-kadang aku agak kaget-kaget juga kadang Bu. Aku termenung-menung, aku baca Bible ini Bu. Mana yang betul? Aku bilang. Gitu aku. Ini, bacakan ini. Adalah lebih baik baginya ini. Yesus berkata kepada murid-murid, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke laut, kata Yesus, daripada ia menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Pertanyaanku, Bang Zuma menyesatkan atau tidak? Bu Darni, Bang Zuma menyesatkan atau enggak? Bang Zuma? Ya. Oh, kalau menurut aku menyesatkan dia. Ya udah Ibu ikatlah kepalanya Bang Zuma pakai batu kilang, campak ke laut. Lemparkan ke laut. Nah itu, apakah ajaran kasih di sini? Yang mana yang kita harus pegang? Ajaran kasihnya atau melempar ke laut ini benar? Ini lucu lah. Bang Zuma ditembak. Bu, panggil Bang Zuma nanti, ikat kepalanya pakai batu kilang, campak ke laut. Itu baru baru Ibu menjalankan pekerjaan, Ibu baru menjalankan ajaran Yesus. Tapi kalau Ibu biarkan Bang Zuma dan aku, Ibu itu tidak menjalankan ajaran Yesus. Enggak dong. Ajaran Ibu itu Bu, bukan yang menghakimi kami ke laut. Enggak. Yesus nanti hakim yang adil. Biarlah Yesus yang terus menghakimi. Ini kayak mana ini? Kata Yesus lebih baik orang itu ikatkan batu kilang di lehernya lalu dicampak ke laut. Bang Zuma katanya penyesat. Itu perumpamaan. Oh, jadi nggak betul itu. Bohongan berarti. Nggak semua itu nyata, itu ditulis, itu dikerjakan. Bilang Bang Zuma ya, Bu Darni mau ngelempar dia ke laut. Nggak mungkin lah aku buang Bang Zuma ke laut, enggak dong. Katanya penyesat dia. Tapi di sini tertulis Bu Darni, gimana Bu Darni? Bantu aku ya Allah. Itu hanya kiasan saja, perumpamaan gitu loh. Loh, kiasan kemana Bu ya Darni? Dikiaskan di mana lagi? Kan sudah jelas Bu Darni menyambut tadi Bang Zuma itu penyesat. Ya Allah ya Rahman ya Karim, astagfirullah. Itu kan beberapa nasihat. Coba tadi kutanya, kalau Mican menyesat nggak Bu Dani? Kalau bagi kami, kalau Mican mau dia, kalau Bang Zuma nggak mau dia. Tapi bagi kami harus penyesat. Tapi ya memang begitulah dunia ini kan gitu. Ini kan ajaran-ajaran ini semua membuat kita supaya melakukan kebijakan, kebenaran dan semuanya. Itu loh. Betul. Jadi Bu, sebetulnya yang betul itu mana Bu? Kalau ada yang salah, menegur empat mata atau ditegur di depan orang ramai? Nah, kalau kami secara Kristen, kalau ada yang salah, ecnya ada seseorang ber-PC gitu lah kan, di ibadah di jemaat itu adalah perempuan PC, ketahuan. Nah, pertama-tama secara empat mata dulu pertua gereja itu mendatangi dia. Dia Ibu Darni,
tolonglah janganlah seperti itu, kan sudah tahu kita ajaran Maksudnya di Yesus hadapan itu. orang atau di berdua aja? Belum bisa di hadapan orang, masih empat mata antara anda dan aku gitu. Setelah tidak didengarkannya aku, dilakukannya juga, padahal sudah ketegur, udah dilakukannya, terus dibawalah ke hadapan jemaat gitu loh. Setelah dibawa ke depan jemaat, Bu Darni begini bogono, enggak juga. Ketiga kalikannya biar dia tidak mengenal Tuhan, gitu. Anggap aja dia tidak mengenal Tuhan. Sukanya lah begitu. situ. Betul begitu. Coba Ibu buka 1 Matius pasal 18 nomor 15 dulu. Iya, ada juga kan ayatnya itu. Matius 18. Iya, aku bukakan datanya. Ada 2 ayat yang berbeda ajarannya. Iya, Matius 18. Ya, aku buka ya. Nih aku bukakan, aku bantu buka dulu ya. Matius, 1 Matius, ya kan? Ini kita cuma sharing-sharing aja ya Bu. Mohon maaf ya, aku nggak nyerang loh Bu ya. Aku cuma nanya-nanya aja. Tadi kan ya 1 Matius ya. Ini cara menegur orang yang salah loh ya Bu ya. Matius pasal 18 nomor 15. Nah ini nih. Ini aku tunjukkan datanya. Aku buka ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah aku buka datanya ya. Sudah dapat. Buka datanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentang nasihati sesama saudara. Nah, judulnya, pokoknya. Kalau kita baca di sini, apabila saudaramu berbuat dosa, ini Yesus yang ngajarin ya kan, benar kan? Iya, ya. Nah, ini kata Yesus begini nih, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata, Bu. Kalau 4 mata ada berapa orang berarti, Bu? Maksudnya di bawah 4 mata berdua. Nah, berdua kan? Jika ia mendengarkan kata Yesus nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Kan begitu kata Yesus. Tapi Bu, yang aku agak bingung aku ya. Di dalam 1 Timotius pasal ke-5 nomor 10. Nah, begini ajarannya Bu. Bentar. Kok salah aku? Nah. Timotius 5:20, sorry 5:20. Nah, ini katanya Bu dalam Timotius Bu. 1 Timotius pasal 5 nomor 20. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut katanya. Mana yang betul ajaran kalian sebenarnya Bu? Di depan orang rame-rame atau di depan berdua aja? Mana yang betul? Oh, 1 Timotius 5 ayat 2. Ayat berapa? Ayat 20. Mana ayat 20? Oh, ada. 20-nya. Sorry. Iya. 18. 20. Ya. 20. Dapat. Mereka, ini beberapa petunjuk dan nasihat lagi katanya. Lagi ya, tambah lagi nasihat. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Maksudnya gini, tadi kan sudah secara mata itu tidak didengarkan, hendaklah dilakukan di depan orang supaya dia malu, supaya jangan melakukan dosa lagi gitu. Oh, habis di depan 4 mata baru di depan orang rame-rame gitu. Iyalah. Iya, pertama tadi kan 4 mata, yang kedua secara jemaat, baru secara ini tadi ajarannya lagi, bawa ke depan rame-rame supaya dia malu dan tidak melakukan dosanya lagi. Permalukan gitu. Dia begitu. Ya, kalau juga dia melakukannya lagi, PC lagi dia, anggap aja dia tidak mengenal Tuhan, gitu. Oh, gitu. Itu ajaran Bu Darni itu yang barusan terakhir itu ya. Yang pertama ajaran Yesus, yang kedua ajaran Paulus, yang ketiga ajaran Bu Darni itu. Enggak, yang ku bilang tadi juga ada ayatnya, cuman di sekitar situ juga tadi yang dibacakan ini tadi. Nah, kalau ini gimana Bu? Kalau ini Bu, kalau ini. Nah, ini kan kata Lukas nih Bu. Lukas ini kan ajaran Yesus nih. Kata Lukas begini. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Nah, ini kan Yesus mengampuni dosa Bu. Ya kan? Kan itu tanpa penumpahan darah Bu. Yesus kan belum mati pada waktu itu kan? Betul tidak? Iya. Nah, coba Ibu tengok ini. Ini agak bingung juga aku kadang-kadang. Ini kayak mana? Kadang
termenung-menung akunya baca Bible ini Bu. Cak mananya ini? Bu Darni ini ku tengok luas pemahamannya ini. Belajarnya aku sama Bu Darni. Nah, coba Ibu nih ya. Coba Ibu baca ini. Ibrani pasal 9 nomor 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Mana yang betul Bu? Ibrani ini katanya Paulus yang tulis. Mana yang betul Paulus atau Yesus Bu? Bingung aku Bu, kayak mana itu coba? Pakai darah atau enggak? 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat. Ya, menurut hukum Taurat dulu kan melalui darah semua disucikan kan? Ya benar, darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, betul. Maksud akunya pengampunan ini boleh tidak pakai darah? Tidak pakai darah. Nah, begini. Nah, macam mana itu? Yesus datang, tunggu dulu. Yesus kan datang ke bumi ini untuk menebus manusia dari dosa. Karena apa manusia ini harus ditebus dari dosa? Karena manusia ini karena banyak dosanya tidak layak untuk berkenan kepada siapa? Kepada Yahweh Elohim, ya kan? Betul. Betulnya kan ku bilang tadi, pengampunannya pakai darah atau enggak? Gitu loh Bu. Di perjanjian lama selalu pakai darah. Nah, setelah Yesus, darah-darah domba dan binatang itu tidak berguna lagi. Aku tidak perlu lagi dengan darah-darah itu. Aku jijik, aku sudah muak. Bu Dani kok menyeleweng ini dari ayat 23 Ibrani. Kata di Ibrani yang pasal 9 nomor 22 tadi, 23-nya bilang begini. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Begitu katanya. Kok Bu Darni? Aduh, bahaya Bu Darni nih. Bu Darni ini harus dibuang ini pakai batu kilangan campak ke laut ini kayak Bang Zuma kan? Dengar dulu. Nah, tadi kan kita Yesus menebus manusia dari dosa untuk memperdamaikan manusia kepada Allah. Nah, setelah aku sudah ditebus dengan darah yang cuma-cuma, yang mahal itu, darah yang suci itu, darah yang luar biasa itu, aku tidak bisa seenak jidatku melenggang-lenggang, melanggar peraturan, membunuh, berzina dan segala macam. Tetapi kalau sudah aku ditebus, harusnya aku ke depan juga harus melakukan kebaikan. Kalau aku nanti berbuat dosa, aku tidak perlu lagi Yesus menumpahkan darah lagi. Karena hanya sekali. Kalau Bu Dani berdosa lagi, kayak mana caranya? Kalau aku berbuat dosa besok, kasih karunia Yesus kelaklah yang menentukannya. Oh, tetap masuk surga Ibu walaupun berdosa Ibu. Enak kali kalian ya. Kan nanti aku bertobat lagi, kan aku nanti berdoa. Oh, enak kali jadi Kristen ya. Salah tobat. Wah, ya, harus bertobat dong. Sampai mati. Kalau sudah mati lah ya Bu ya. Hitler itu kayaknya masuk surga dia. Banyak orang Yahudi bertobat dia masuk surga dia. Enggak masuk surga dia karena dia mati tak bertobat. Dari mana Ibu tahu kalau dia tak bertobat? Kan dia mati dalam keadaan membunuh kan, si Hitler kan? Manalah tahu Ibu dia mati dalam keadaan membunuh. Memangnya Ibu dengar dia bertaubat kepada Yesus? Nah itulah, pokoknya itulah kalau dia bertobat dia masuk surga dia kan? Tunggu dulu, kayak aku berbuat kejahatan selama hidupku. Kalau bertobat dia masuk surga dia? Oh dia kalau bertobat selama hidupnya tidak melakukan kejahatan lagi, itu nanti kelak karunia Yesus menyelamatkannya. Mana orang yang dibunuh dia itu? Yang dibunuhnya enggak ada hukumnya lagi. Yang dibunuhnya bagaimana yang dibunuhnya itu selama hidupnya? Apakah dia melakukan kebaikan? Kalau melakukan kebaikan dia selama hidupnya waktu di dia. Kalau yang dibunuhnya orang Islam Bu, udahlah yang dibunuh orang Kristen. Dengar. Ada orang Kristen membunuh orang Islam. Yang Kristen bertobat masuk surga. Yang Islam yang dibunuh yang nggak salah apa-apa, nggak pernah jahat masuk neraka. Wah, nggak mau lah aku nyembah Yesus Bu. Ngeri kali aku. Bukan, begini loh Mi. Kan tadi saya ini melakukan, saya ini dibunuh orang aku. Udah, sewaktu hidupku ini kan orang Kristen, kan kita bicara orang Kristennya. Orang Kristen kalau jahat tinggal bertobat sudah, enak kali memang. Tapi nggak mau lah aku. Assalamualaikum. Ya lanjut, boleh nih.
Ya, aku cuma belajar bahasa Medannya. Pengampunan tanpa darah. Makanya itu ada 2 ayat yang kontra. Nah, iya itu Bu Darni. Maksudnya tidak ada pengampunan tanpa darah, tidak mempercayai Yesus sebagai juru selamatmu, karena Yesus telah menumpahkan darahnya, maka aku itu ditebus. Kalau aku tidak percaya Yesus, tidak ada pengampunan. Contohnya, mereka kan tidak mempercayai Yesus ada juru selamat dan Yesus mati untuk menebus Abraham itu masuk surga apa masuk neraka, Bu? Sebanyak manapun perbuatan amalmu tidak diterima Yesus, itu katanya. Itu itu masuk neraka atau surga? Hah? Aduh, kalau Abraham kan zaman Abraham kan belum ada penyalipan. Makanya aku bilang kata ini dalam Ibrani ini. Tetapi kan gini Bu Darni, kan dosa waris. Ya, dosa waris itu. Abraham justru ibu bilang masuk surga. Di mana dosa warisnya Bu Darni? Maksudnya dosa waris, setiap manusia ini sudah berdosa. Tetapi kalau kita bertobat, kita akan diselamatkan. Ya, aku jelasin dosa waris, Bang. Ini ya, nih dosa waris itu begini. Dosa waris itu bukan berarti Adam. Coba Bu Darni ya, saya kira-kira betul tak nih? Jadi dosa waris itu bukan dosa Adam ditanggung rame-rame sama kita, bukan. Menurut Kristen loh ya. Tapi dosa waris itu artinya adalah manusia kehilangan kemuliaan Allah, sehingga setiap manusia yang lahir dari keturunan Adam pasti bisa berbuat dosa. Betul Bu Darni? Iya. Nak punya Roh Kudus aku. Nah, sekarang saya tanya Bu Darni, sekarang saya tanya. Adam itu sebenarnya masuk surga atau neraka? Siapa Adam? Iya. Adam dan Hawa gitu ya? Iya. Karena jawab dulu. Nggak ada dicatat di dalam Alkitab Adam dan Hawa di surga. Adam itu masuk neraka kalau menurut Kristen itu. Adam itu masuk neraka ya Bu Darni? Karena dia nggak bertobat. Adam nggak ada dicatat. Nah, iya, karena dia nggak bertobat Bu Darni. Yang bertobat yang boleh masuk surganya. Bahkan Daud pun tidak ada masuk surga Bu Darni. Tetapi kalau Adam dan Hawa pada saat itu melakukan kebenaran, iya tentulah dia masuk surga.
Tapi nggak ditebus sama Yesus masalahnya. Beda lagi. Oh ada. Bu Darni nggak tahu cerita kalau Yesus datang ke dalam itu. Namaku alam maut. Kasih tahu katanya. Nama Yesus Bu Darni jawabnya kayak gini. Adam itu ditebus Tuhan karena Tuhan pergi ke alam maut ketika dia mati 3 hari. Bilang kayak gitu. Assalamualaikum. Yang lain, assalamualaikum untuk umat muslim. Ayo. Waalaikumsalam. Oh, Abang Islam, kirain saya Kristen. Enggak, aku Islam. Alhamdulillah aku Islam, keturunan Arab. Iya. Boleh gak aku tanya sama Bu Darni? Kaifah luq? Mabsut, alhamdulillah mabsut. Kenapa Bang ada yang mau disampaikan 3 menit Bang? Biar yang Kristen naik ya Bang. Silakan Bang. Oke. Aku mau tanya nih sama Bu Darni. Bu Darni, Yesus itu mati karena penembusan dosa. Bukan begitu? Ya. Oke. Sekarang yang membunuh Yesus itu kan sudah perintah Tuhan toh, yang membunuh Yesus. Apakah yang membunuh Yesus itu juga masuk neraka? Bukan perintah Tuhan, itu harus dijalankan, harus nubuatan para nabi harus tergenapi. Tapi kan itu kan perintah jatuhnya kan, perintah. Gak ada disuruh Allah. Orang Roma, ada Bang, nubuatan itu Bang. Nubuatan para nabi sudah tercatat di dalam nubuatan para nabi. Nah, itu dia. Bagi orang Kristen nubuatan bukan perintah Bang. Berarti sekarang yang membunuh Yesus itu masuk neraka gitu. Ya makanya dibilang di dalam Bang, kalau bertobat Bang masuk surga. Kalau masuk neraka kalau tak bertobat. Aduh, itu Darni saya boleh bertanya sedikit saja. Aku bantu Darni jawab dari pihak Kristen. Jadi gini, aku mau tanya ini tolong jelaskan ya. Bang Montoy saya tukar dulu ya Bang Montoy. Ya lanjut Bang Gapak. Ya, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Yeremia 17:10. Terus disambung, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Matius 12:36. Dan di Yeremia 17:10 di sini menceritakan apa, Bu Darni? Percakapan sia-sia harus dipertanggungjawabkan, ya kan? Yeremia 17:10. Aku Tuhan, ini yang berkata Tuhan ya, yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Di sini doa atau apa ini, Bu Darni? Karena kalau kita lihat merujuk dari ayat ini bahwasanya tidak ada dosa waris. Oh gitu. Oh iya. Kan sudah dibilang Umi Ripa tadi, dosa waris itu manusia pertama kan sudah melakukan dosa. Jadi setiap yang dilahirkan kan sudah keturunan berdosa. Itu sampai turun temurun. Aku punya Roh Kudus loh. Bahkan Bu Darni pun sepakat sama aku. Wah. Jangan Yesus aku nih, jangan-jangan. Kalau kelak aku bertobat, bahwasanya aku itu akan diselamatkan. Nah ini tadi percakapan sia-sia harus dipertanggungjawabkan nanti di hadapan pengadilan Kristus. Betul, seperti akulah. Dalam hidupku ini, aku tidak bisa berbicara itu dengan sia-sia. Semua percakapan kita ini di dalam hidup ini, kalau bisa hanya memuliakan Tuhan dan melakukan kebaikan. Itu maksudnya. Kalau aku sia-sia, ucapan-ucapanku ini melakukan kejahatan, makanya nanti aku dipertanggungjawabkan kepada pengadilan Kristus itu. Nah, itu maksudnya. Oh, berarti tetap diadili ya? Tidak berlaku dosa waris yang ditebus Om Jess ya? Bukan cuma diadili Bang, bahkan Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 8 nomor 34, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga dan mengampuni dosa umatmu Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah kau berikan. Sebetulnya tanpa Yesus turun ke bumi, Tuhan Bani Israel yaitu bapaknya Yesus bisa mengampuni Bang dari surga. Ya, saya setuju itu. Saya setuju. Tapi saya mau menangkal perkataan Ibu Rifa ini. Coba Ibu Rifa baca di 2 Tawarikh
254. Janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. Ini bagaimana, kan bertolak belakang, maju kena mundur kena. Ini saya tidak setuju begini, Bunda Rifa. Saya pun nggak setuju. Nah, bukan Daudnya. Coba lihat ceritanya. Ketika Daud mengintip istri orang Batseba, lalu menggaulinya, punya anak dia. Yang dibunuh Tuhan bukan Daud, tapi anaknya. Apa yang abang baca tadi, itu kontradiksi dengan faktual Daud. Di mana Daud itu tidak kenapa-napa ketika berzina. Padahal, menurut orang Kristen, Tuhannya orang Kristen, orang Yahudi, dalam kitab perjanjian lama, dia yang berzina yang harus mati. Tapi bahkan dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan bahwa Daud telah melakukan yang benar di mata Tuhan. Ini pun kadang merenung-renung aku, ada apa dengan kitab kalian ini? Kok bisa begini ceritanya? Dah aku butuh semua dia itu. Fatakas jo itu Darni, fatakas dah. Itu. Nah, tadi kan kita sudah bahasa Batak cek lo. Yesaya juga dikatakan Allah yang penebusmu, kan katanya. Iya, betul. Bu Darni, yang ngasih Bu Darni rezeki Tuhan bukan? Yang ngasih rezeki selama ini, ngasih rezeki lah, ngasih duit, Tuhan bukan? Ya Tuhan lah, ya Elohim. Nah, maksudnya ketika Yesus yang kasih Bu rezeki, apakah Yesus jadi suami Ibu? Enggak lah. Makanya ketika Tuhan berkata akulah penebusmu, dia tidak perlu harus mati tuh. Karena dia bisa menebus dengan caranya. Contohnya aku bacakan tadi satu raja-raja. Dia bisa mengampuni walaupun hanya dari surga. Iya, tapi kan itu kan pelajaran orang teman-teman. Kalau di pelajaran kami, Yesus kan itu raja-raja Bu. Aku bacakan tadi. Gitu tapi dia. Salah ya, itu terserah Bu Darni lah. Kan Ibu Kristen, aku Muslim, aku nggak paksa-paksanya. Jadi Bu Darni. Mungkin gini Bu Darni ya. Dari tadi saya simak, Bu Darni nggak tahu mengenai jinnya dalam Islam. Itu kenapa jin ada yang Muslim, ada yang kafir tadi ya. Ternyata dalam Kristen juga ada malaikat malah jadi malaikat jahat gitu ya. Nah, ini tadi kan penjelasannya itu kalau yang tadi Bu Darmi bawa dalam tafsir. Kalau Al-Quran itu ada penjelasannya dengan tafsir tadi gitu. Diambil dari mana? Dari hadis, dari sirah, ya, dari ilmu mantik, ilmu bahasanya, balegonya gitu ya. Jadi ada kaidah-kaidah ilmu untuk bisa memahami isinya gitu. Nah, kalau yang tadi dibacakan Uniripa dari tadi dua ayat yang bertentangan isinya, mungkin seharusnya nggak bertentangan kalau Bu Darni ini sebenarnya tahu belajarnya itu kaidah ilmunya yang mana dulu diambil. Mungkin ada mungkin sanadnya siapa gitu ya, kejadian itu kapan, siapa yang melakukan, apa namanya tuh asbabulnya ya. Ada lah Bang, kan ada Roh Kudus misalnya nih ceritanya supaya Roh Kudusnya nyambung gitu kan. Kalau misalnya Bu Darni tahu itu ya, tentang asal muasal ayat itu disampaikan ya, ada tafsir yang siapa yang membawakan itu, ada penjelasannya gitu. Bu Darni nggak akan bingung jawab kayak tadi gitu. Kedua hal yang bertentangan ini mungkin dia nggak bertentangan seharusnya. Atau itu Bang, kan kita memang bertentangan. Memang bertentangan. Iya, kan gitu kan. Ada lagi yang lebih parah loh Bang. Bahkan di PB ya Bang. Ada itu ceritanya berbeda loh Bang. Contoh. Ini kasih lah ya datanya ya. Di Bu Darni nanti pandai dia jawab ini. Bu Darni ini luar biasa kalau menjawab, aku tengok. Pandai dia. Salut aku. Nih. Masih dengar? Masih mendengar? Iya baik, pokoknya Bu Darni ini luar biasa. Kalau aku suka kalau bertanya sama Bu Darni, paham aku. Biar kudus aku kalau Bu Darni. Nah ini contoh ya. Bahkan kitab PB saja yang kisahnya sama, itu dua penulis ini secara sejarah menurut scholar, kitab Matius itu disadur dari Markus. Bayangkan, kitab yang sudah disadur pun bisa bertentang, bisa berbeda loh ceritanya.
Ini contoh. Aku tunjukkan lagi datanya ya. Ini PB loh, kita bukan PL loh. PB loh ya. Itu seharusnya cuma diambil ya, diambil. Iya, kalau disadur, bahkan dikatakan Markus ini tertua dan yang lain itu menyadur. Harusnya itu enggak boleh sama, harusnya itu sama sekali sama persis gitu. Tapi coba nih. Nah, nih ya. Kalau dalam kitab Markus pasal 10, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Kenapa? Hah? Kenapa, Bang? Dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, nih, ini pertanyaannya, coba. Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Ingat ya, pertanyaan orang ini apa katanya? Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Gitu katanya kan? Nah, guru yang baik, coba diulangi Bang, biar kita, ini nanti aku screenshot dulu. Nah, guru yang baik, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Kata Markus. Nah, dia malah menjawab, kenapa kau sebut aku baik gitu. Ya, sementara di ayat lain, guru yang baik, katanya kan, bentar aku ini dulu. Nah, tuh. Mengapa guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah. Sementara kalau di dalam kitab Matius, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Jawaban Yesus di situ berbeda. Di dalam kitab Matius 19:17, ini aku screenshot. Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Kalau di dalam yang kitab satu lagi Markus tadi, mengapa kau katakan aku baik? Nah, ini bayangkan ya, Yesus bicara tentang tentang ini. Nih dua ayat ya aku ini kan. Nah, aku screenshot nih. Sorry. Nah, ini Markus 10. Jawaban Yesus. Bentar nih, aduh, aku besarkan dulu. Markus 10 ayat. Bentar, Bu. Bentar. Ini aku ambil dua ini dulu, komparasi dulu. Aku edit dulu bentar biar nampak. Itu firman ayat berapa Uni? Mau saya buka juga, boleh? Nah, Markus 10. Markus 10 16. Markus 10 ini Markus 10 nomor 18. Ini jawab Yesus begini. Mengapa kau katakan aku baik? Tapi di dalam kitab Matius 19, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Kan beda itu. Udah beda narasinya. Padahal itu orang dua ini, si Matius sama si Markus, sama-sama katanya murid Yesus, sama-sama orang yang menyadur katanya. Matius itu menyadur dari Markus. Bayangkan itu, perkataan Yesus bisa berubah-ubah. Mana yang betul itu di antara dua orang itu? Siapa yang merubah di antara dua orang itu? Jadi itu kejadian yang sama, tapi dituliskan oleh dua orang yang narasinya berbeda. Jadi perkataan Yesus itu ada yang merubah perkataan Yesus di antara kedua orang itu. Gitu. Yang kedua dia malah nanya, kenapa bertanya tentang yang baik? Kalau maknanya yang kedua itu apa? Berbeda kah? Berbeda, Bu. Kalau yang pertama adalah Markus. Ini dalam Markus itu begini. Ini contohnya ya. Ini satu baru Bu kebawa, Bu. Belum kebawa yang lain. Ini dalam Markus 10:18. Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Nah, ini si orang ini bilang, guru yang baik gitu. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Mengapa kau katakan aku baik? Kata Yesus di situ. Kata si Markus. Tapi kalau kata si Matius, Yesus tidak bilang begitu. Tapi Yesus bilang begini, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Jadi perkataan Yesus antara Markus dengan Matius itu pun berbeda. Pertanyaan saya, mana yang betul salah satunya? Yang kedua pertanyaannya, siapa yang merubah? Matius atau Markus? Nah, kemudian ketika ada perkataan Yesus sendiri yang dirubah, probabilitasnya bisa
yang lain pun bisa banyak yang berubah-ubah. Gitu. Sip, mantap. Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah. Kan gitu. Matius 19:17. Itu Matius 10 ayat 18. Matius 19 ayat apa tadi? Buka. Nah, kalau Matius 19 gini bunyinya. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Nah, kan? 19 ayatnya? 19 nomor 17. Oh, 17. 19 ayat 17. Tapi kan aku mau tanya, di kedua ini Markus dan Matius ini tujuannya apakah sama kah atau enggak? Itu sekarang walaupun ada baik-baiknya yang agak berlainan, tapi tujuan itu, perkataan itu apakah satu atau dua? Gini mungkin ya. Yang saya dengar gini jadinya. Yang pertama tadi dia jawab, kenapa kau bilang aku yang baik? Gitu kan? Jadi dia tuh malah menolak dikatakan baik dan menjelaskan yang baik itu adalah bapaknya. Ya kan? Yang kedua, dia jawabnya berbeda. Dia justru menanyakan apa penyebabnya bertanya tentang yang baik itu. Dia baru menjelaskan tentang yang baik itu, gitu kan? Itu berbeda juga kalimatnya, gitu. Guru, yang baik yang kuperbuat untuk yang baik apa yang kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Kan gitu. Yesus yang berbeda. Apa sebabnya berbeda, Bu? Baik, tetapi tujuannya semua kepada Allah Bapa kan? Itu semua. Gini Bu. Yang tidak boleh itu merubah firman, Bu. Tapi di situ Matius, Markus, di antara dua-duanya ada yang merubah firman. Walaupun ada berubah tulisan itu, tetapi tujuannya tetap satu, yaitu menuruti firman Allah. Titik. Berarti nggak menuruti, Bu, karena yang disampaikan itu kejadian sama. Nah, kata-katanya kan harusnya sama. Makna dari kedua ini, Matius dan Markus, tetap saja kepada Allah Bapa tujuannya, gitu loh. Menuruti. Coba kita kupas itu ya. Baik, berarti menurut Yesus, oke, anggaplah kita lewatkan masalah itu ya. Aku nggak mau berpanjang lebar masalah itu, walaupun biar netizen yang menilai lah. Nah, berarti di situ fokusnya di apa? Kata Yesus, turutilah segala anak kau baik, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Betul? Iya. Kalau dengar Ibu, Markus 10 di bawahnya lagi. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu. Betul? Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih padanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Betul? Betul. Pertanyaan saya, Bu Darni. Kenapa Yesus tidak menjawab cara masuk kerajaan surga dengan percaya ketika dia nanti mati disalib untuk menebus dosa orang ini? Padahal di situ orang itu bertanya cara masuk surga kalian. Kenapa Yesus tidak menjawab hal yang penting dalam iman Kristen, yaitu percayalah wahai anak muda bahwa aku akan mati dan menebusmu, maka percayalah aku mati untukmu. Tidak ada Yesus ajarkan begitu. Tapi apa yang diajarkan Yesus? Itu umat Islam yang jalankan. Apa itu? Pertama, perintah Allah Bapa ikuti. Kedua adalah apa? Beramal soleh. Menjual harta dengan memberikan kepada orang lain itu amal soleh, Bu. Jadi dari mana menurut Umi Ripa, umat Kristen nggak ada beramal soleh, nggak ada. Emangnya kalau Bu Darni beramal, apa manfaatnya buat Bu Darni? Bukannya Bu Darni sudah pasti masuk surga karena sudah ditebus? Di Pancur Batu di Medan, di gereja kami jemaatnya hanya 10 keluarga. Tahu Umi Ripa, gereja kami besar. Bayangkan kan gunanya apa kalian beramal soleh? Pertanyaannya. Beramal itu kan. Aku bagikan uang kepada gereja. Bukan. Gunanya untuk apa gitu loh? Untuk apa Ibu Darni berbuat baik kepada orang tuh untuk apa? Bukankah Bu Darni sudah ditebus? Buat apa berbuat baik lagi? Itu perintah Yesus. Walaupun aku sudah ditebus, harus menuruti perintahnya. Bagus. Berarti kalau ada orang Kristen tidak berbuat baik, masuk surga atau enggak? Kalau orang Kristen berbuat baik tapi menolak Yesus sebagai juru selamatnya, tidak masuk.
Kalau ada orang Kristen berbuat jahat? Kalau ada orang Kristen berbuat jahat, tapi dia mempercayai Yesus Juru Selamat dan bertobat dia akan diberikan kasih karunia kepadanya kelak. Berarti apa gunanya berbuat baik? Toh kalian mau berbuat baik atau tidak tetap masuk surga? Tentulah kalau berbuat baik benar, karena itu ajaran Yesus. Iya, gunanya apa berbuat baik itu? Antara orang berbuat baik dengan tidak berbuat baik tetap masuk surga kok. Iya, yang berbuat baik sudah jelas masuk surga. Tetapi kan yang tidak orang berbuat yang baik, kejahatan itu kan tidak yang tidak berbuat baik masuk surga nggak? Kan dia ada nanti pertobatan kepadanya. Bukan, yang berbuat baik masuk surga, yang tidak berbuat baik masuk surga nggak? Yang berbuat baik dan percaya kepada Yesus Juru Selamatnya dan Yesus mengampuni dosanya akan diselamatkan, jelas. Yang tidak berbuat baik tapi percaya Yesus, dia berbuat apa? Dia melakukan kejahatan, tetapi dia nih, percaya. Saya kasih dalil nih, Bu. Saya kasih dalil. Adakah dia bertobat? Efesus pasal 2 nomor 8. Nih, ini saya kasih data nih. Saya pakai data. Ibu, bukan ini data. Kalau ibu kan bicara tadi nggak pakai data. Ini saya kasih ibu data nih. Efesus pasal 2 nomor 8. Nah, ini saya kasih ibu data nih. Ini menurut kitab ibu nih. Efesus pasal kedua nomor 8. Nah, jadi ibu masuk surga itu sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kalian itu selamat karena iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi pertanyaan saya, apa guna kalian berbuat baik? Karena kalian tidak perlu berusaha lagi, karena kalian sudah diselamatkan karena kasih karunia. Lalu untuk apa berbuat baik? Walaupun diselamatkan dengan kasih karunia, tetapi dengan tidak sembrono. Harus ada peraturannya. Tetap kita harus berada di jalur-jalur hukumnya. Tidak bisa kita sembarangan melakukan kejahatan. Iya, berbuat baik dengan tidak berbuat baik kan tetap masuk surga, Bu. Jadi apa gunanya berbuat baik pada akhirnya, kan begitu. Kan ada orang neraka itu gunanya untuk orang-orang yang melakukan kejahatan. Dia tidak pernah bertobat, padahal dia sudah ditebus dosanya, ditebus dia dari dosa. Tetapi dia selalu pertanyaan saya, kalau ada orang Kristen tidak berbuat baik, masuk surga apa masuk neraka? Kalau kan sudah aku bilang, Umi, saya kan umat Yesus ini tadi sudah percaya aku Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Nah, harus aku menuruti hukumnya juga. Tidak seenak jidatku aku melenggang-lenggang membunuh, berzina dan segala macam. Pertanyaanku, kalau ada orang Kristen percaya kepada Yesus mati menebus dia, tapi tak pernah berbuat baik, masuk surga tetap? Sampai mati dia tidak berbuat baik, masuk neraka dia. Oh, berarti tidak selamatkan dia? Tidak. Berarti karena tidak semua umat Kristen selamat ya, Bu? Kasih karunianya tidak lagi nyampe sama dia karena tidak ada pertobatan. Berarti kata Efesus pasal 28 tadi, bukan berarti kita mendapat keselamatan karena usaha kita sendiri. Keselamatan adalah pemberian Allah, karunia yang dia berikan karena kebaikan hatinya yang tidak layak kita terima. Iya, kasih karunia Yesus itu dengan cuma-cuma akan datang padaku. Tetapi bagaimana kasih karunia-Nya datang kepadaku kalau selama hidupku pun aku berbuat jahat? Hah? Yaudah, berarti intinya teman-teman umat Kristen ini ada kok yang masuk neraka. Banyak kayaknya ya. Setelah saya mendengar kesimpulan dari Bu Darni itu rata-rata kayaknya 90% ya Bu Darni ya masuk neraka dulu ya. Disisihkan dulu ya. Karena gini, di perjanjian lama hanya ada 3 orang yang masuk, hanya ada 3 orang yang disebut orang soleh. Aku dulu ya Bang Won, aku turun dulu besok-besok kalau ada Bu Darni aku ngobrol lagi sama Bu Darni. Di perjanjian lama ini hanya ada 3 orang, ada 3 orang saja, tidak lebih. Ayub, Yusuf dan Noah, itu saja. Ini udah ngantuk. Iya udah ngantuk, izin tidur. Besok. Siap. Besok jadwalin aja lagi, Bu Darni boleh. Jadi gini, Bang Won, apa saya? Apa closing? Oh, yuk closing kita. Ini Bang Ril mau nanya. Aku dulu aja lah closing. Aku dulu aja, nanti Bu Darin terakhir. Nah, selamat malam. Closing statementku adalah pertama ya. Oh ini 5 menit nih Bang Ril mau nanya itu. Oh iya silakan. 5 menit. Halo, selamat malam. Suaraku ada nggak? Ada. Terima kasih ya. Sebelumnya gue sih sebenarnya netral ya. Gue jadi nanya antara umat Islam dan juga umat Kristen.
Karena gue sendiri juga lagi proses untuk mencari Tuhan sebenarnya sih. Siap. Bang Ril Drum dari Kristen apa? Enggak, saya nggak punya agama bang. Kebetulan dia lagi proses mencari Bang Wan. Oh gitu ya. Lanjut silakan. Kebetulan juga saya kan orang Kalimantan ya, Dayak Muri gitu. Jadi rata-rata tuh mereka itu penganutnya kepercayaan gitu, termasuk keluarga kami juga gitu kan. Umurmu berapa itu? Umurmu? Umur aku sekarang lagi jalan. Udah jangan dipotong dulu. Ini mau program nih. Umurnya. Mana tahu jodoh. Bu Darni kalau ngeliat berondong begini nih tingkah lakunya. Kan dia lupa pertanyaannya. Jangan dipotong dulu. Iya. Oke, jadi kita kan kalau misalkan mau mencari Tuhan itu kan harus punya konsep dan dasar ya, dan juga patokan gitu kan, harus wajib itu. Dan patokan saya itu sebenarnya gini, sesuatu yang diciptakan itu pasti dibikin buku panduan, nggak mungkin nggak. Yes, taruhlah sepakat. Iya, jadi buku panduan itu mungkin kitab suci gitu kan. Nah, jadi kalau saya ingin mencari Tuhan itu sendiri, ya berarti kita harus merujuk kepada kitab suci itu sendiri kan ya. Nah, jadi pertama kali saya belajar itu, saya belajar agama Hindu dulu, ya kan. Karena yang saya percaya agama yang paling kuat itu kan antara Islam, Hindu dan Kristen ya, yang paling banyak lah di dunia ini kan. Jadi setelah saya belajar agama Hindu itu hampir kurang setahun lah kalau nggak salah itu. Saya belajar Weda, saya belajar Upanishad. Ternyata saya menemukan satu ayat yaitu menjelaskan tentang Kalki Avatar. Itu adalah makhluk reinkarnasi yang diutus Tuhan untuk akhir zaman gitu kan. Nah, sedangkan menurut kepercayaan Islam dan Kristen, makhluk akhir zaman ini diutus ini kan antara Yesus sendiri dan juga Nabi Muhammad ya. Karena nggak ada nabi lagi kan setelah Nabi Muhammad itu. Lanjut. Nah, jadi pertanyaan saya gini, Kak. Kalau untuk Kristen sendiri, saya percaya sih bahwasanya nanti Yesus itu akan bangkit lagi, Yesus akan datang lagi ke dunia ini kan ya gitu ya, untuk melakukan pembenaran atau apa gitu. Dan juga Nabi Muhammad juga kan salah satu yang diutus juga untuk makhluk akhir zaman juga disebut ya kan. Jadi umat akhir zaman disebutnya juga gitu. Jadi menurut Kalki Avatar ini kategori makhluk yang diutus untuk akhir zaman itu adalah dua manusia ini gitu kan, antara Muhammad dan juga Yesus itu sendiri. Nah, pertanyaan saya, dasar utama Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita tentang mengenal Tuhan itu seperti apa? Itu dulu. Oke, berarti saya dari pihak Islam ya. Yang pertama, Bang Reldrum, yang perlu Bang Reldrum tahu, kalau namanya agama Samawi alias dari langit, itu dari kata sama. Ya, sama itu langit, samawat, itu agama Samawi istilahnya itu agama dari langit. Artinya itu bukan Tuhan turun dari langit ya, tapi informasi yang diberikan kepada manusia itu dari langit. Itu yang disebut dengan konsep wahyu. Nah, kemudian agama Semit dari kata Sem, itu juga masuk tuh, Islam, Kristen, Yahudi gitu. Kemudian agama Abrahamik. Nah, dari agama yang saya sebutkan tadi yang dimaksud dengan Abrahamik, Semitik, Samawi, itu konsep ketuhanannya kalau kita merujuk dari awal-awal, yaitu kita bicara konteks dari bahasa orang-orang Ibrani atau Bani Israel, itu konsep ketuhanannya itu monoteis. Itu dulu ya, yang dipahami. Monoteis, Tuhan itu satu-satunya Tuhan. Itu yang perlu dipahami. Artinya tidak ada lagi sekutu dari Tuhan itu. Silahkan abang cross check dalam pemahaman Yahudi. Kalau kita bilang itu anggaplah anak tertua gitu ya, istilah-istilah RT 1 gitu. Anggap begitu. Nah, kemudian kalau seandainya kita bicara tentang Nabi Muhammad SAW, kami umat Islam mempercayai bahwa beliau adalah orang yang diutus oleh Tuhan melanjutkan tongkat estafet kenabian dengan ajaran yang fundamental yang sama, tapi dengan syariat yang berbeda. Wajar berbeda, karena kan zaman berubah. Zaman dahulu nggak bisa disamakan dengan zaman sekarang antropologinya. Jadi hal yang lumrah logik kalau syariat antara Bani Israel kemudian yaitu diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa itu berbeda dengan umat Islam. Karena beliau adalah penutup Nabi, maka ajaran beliau itu harus melingkupi waktu sampai hari akhir nanti. Nah, maka harus relevan dengan apa yang sekarang ini terjadi.
Jadi kalau abang bertanya tadi tentang bagaimana Nabi Muhammad ini, apa tadi secara eksplisit pertanyaannya, apakah beliau mengajarkan apa atau apa, ya tetap sama. Tuhan itu satu-satunya yang tidak bisa dideskripsikan sebagaimana orang Yahudi juga yakini. Dan bahkan itu juga Yesus ajarkan Bang Rildro. Mohon maaf saya tidak bicara Kristen ya. Saya bicara Yesus. Apa yang Yesus ajarkan? Tuhan tidak bisa dilihat. Dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kalian dengar dan bentuknya pun kalian tidak bisa lihat. Bahkan di 1 Timotius pasal 6 ayat 16 dikatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa bersemayam dalam terang. Tunggu, saya bicara dua-duanya Bang. Saya bicara dari sisi Nabi Muhammad dan Yesus. Yesus itu menurut orang Kristen adalah orang yang diutus Tuhan yang datang, bukan hanya sekedar Nabi Bang. Tapi dalam Islam dia adalah Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ajaran dia tuh sama, tongkat estafet menyambung Nabi Musa. Itu Tuhan itu satu. Makanya dia katakan bahwa Yohanes pasal 17 ayat 3 itu, kehidupan kekal hanya mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Artinya kalau kita bicara konsep ketuhanan itu yang harus ditelaah, fundamentalnya itu tentang ajaran dari agama Semitik itu, baik Yahudi, Kristen dan Islam. Saya tidak bicara Kristen, sorry. Yesus, apa yang dibawa Yesus, apa yang diajarkan Musa, Sema Israel Adonai Eloheinu Echad, lalu Yesus menyambung Yohanes 17 ayat 3, kehidupan kekal hanya mengenal engkau satu-satunya Tuhan, disambung sama baginda Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, atau la ilaha illallah qul huwallahu ahad. Artinya Tuhan itu cuma satu. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang Tritunggal Trimurti, nah pertanyaannya, apakah ada dikenal dalam agama Semitik? Kita bicara tentang ajaran agama Abrahamik, kita diskusikan nanti. Nah gitu. Jadi Nabi Muhammad itu hanya menyambung tongkat estafet kenabian, yang mana Tuhan itu sudah mengutus banyak sekali nabi dan rasul kepada umatnya terdahulu untuk memperkenalkan bahwa Tuhan itu satu-satunya Tuhan yang benar, tidak perlu sekutu, tidak ada sekutu baginya. Memiliki sifat-sifat yang tidak bisa dideskripsikan Tuhan itu. Tidak ada istilahnya orang Yahudi mengatakan Tuhan itu turun ke dunia menjadi makhluk. Melainkan ada dalam kitab Perjanjian Lama terjemahan dikatakan Tuhan makan daging lembu. Apa Yahudi mengimani? Oh tidak. Begitu kira-kira.